Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Yayatul Bayhaqi, NPM 204040402082. Kali ini saya mengambil materi diskriminasi harga atau price discrimination. Diskriminasi harga. Perusahaan dapat meraih keuntungan pasar lebih maksimal dan keberadaan di dalam pasar lebih terjamin. Strategi bisnis yang dijalankan produsen dengan menjual output yang sama pada tingkat harga jual yang berbeda-beda. Strategi ini umumnya dijalankan oleh industri monopolis guna menguasai pasar. Dalam kenyataannya, setiap perusahaan yang berada di dalam industri dapat melakukan diskriminasi harga. Strategi diskriminasi harga. Diskriminasi harga derajat pertama atau first degree price discrimination, diskriminasi harga derajat kedua atau second degree price discrimination, diskriminasi harga derajat ketiga atau third degree price discrimination. Diskriminasi derajat pertama. Industri monopoli menjalankan strategi harga jual bersifat tunggal dengan harga yang lebih tinggi. Kemungkinan yang dihadapi, kehilangan bagian pasar, masuknya pesaing baru, adanya ancaman dibubarkan perusahaan tersebut karena dianggap pemerintah telah mengeksploitasi konsumen. Strategi diskriminasi derajat pertama. Menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, sisa output dijual kepada pembeli lainnya pada tingkat harga yang lebih rendah. Ini adalah grafiknya. Strategi diskriminasi harga derajat kedua. Menjual output pada tingkat harga yang berbeda-beda berdasarkan kelompok barang. Monopolis menjual output pada tingkat harga yang lebih tinggi, sedangkan kelompok-kelompok barang tertentu dijual pada harga yang rendah. Diskriminasi harga derajat tinggi. Harga jual pasar ditentukan oleh monopolis secara berbeda-beda menurut wilayah pasar atau segmentasi pasar yang berbeda-beda. Selanjutnya, diskriminasi harga internasional atau dumping. Pengenaan harga yang lebih murah di LN dibandingkan DN untuk komoditi yang sama karena lebih tingginya elastisitas permintaan LN. Terus dapat memperoleh laba lebih tinggi dibandingkan menjual dengan harga yang sama di kedua pasar. Elastisitas permintaan LN lebih tinggi dibandingkan DN sebab adanya persaingan dengan produsen negara lain dalam pasar luar negeri dibatasi dengan tarif maupun non-tarif polis. Jenis-jenis dumping. Persisten dumping. Dumping yang muncul akibat diskriminasi harga internasional. Predatory dumping. Penjualan sementara komoditi di bawah biaya produksinya atau lebih murah di LN untuk menyingkirkan produsen LN dari persaingan. Dinaikkan lagi harganya akibat monopoli yang didapat. Sporadic dumping. Penjualan sesekali sebuah produk di bawah biaya produksinya lebih murah di LN untuk menghabiskan kelebihan produksi yang bersifat sementara tanpa harus menurunkan harga domestik. Selanjutnya, transfer pricing. Penentuan harga produk antara yang dijual oleh sebuah divisi semi-otonom perusahaan kepada divisi semi-otonom lainnya dalam perusahaan tersebut. Penentuan harga transfer yang tepat penting dalam menentukan tingkat output optimal masing-masing divisi dan bagi perusahaan secara keseluruhan, serta penting bagi evaluasi kinerja divisi dalam menentukan imbalan masing-masing divisi. Harga transfer yang tepat untuk masing-masing tergantung jenis pasarnya. Cost plus pricing. Dalam dunia nyata, perusahaan sukar menentukan level MR sama dengan MC, level harga dan output optimal. Terus mengembangkan aturan umum dalam menetapkan harga produk mereka berupa cost plus pricing atau markup pricing. Langkah menentukan
C. Untuk produksi dan memasarkan produk pada level output optimal, menambahkan biaya overhead rata-rata untuk dapat biaya rata-rata penuh terhadap C. Kemudian perusahaan menambahkan tambahan biaya atau M untuk memperoleh laba. M sama dengan P min C atau C. P sama dengan C 1 plus M. Sekian presentasi saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.